Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Semakin bertambahnya umur kehidupan ini, maka akan semakin mendekati zaman akhir. Zaman akhir merupakan zaman yang sudah mendekati hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini akan musnah, baik di bumi atau di langit. Yang tersisa hanya Tuhan pencipta alam semesta. Akhir zaman memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang terjadi, baik itu bisa berupa tanda-tanda alam, perilaku manusia yang tinggal di bumi, serta hal lain yang menandakan bahwa zaman sudah akhir. Tanda-tanda tersebut seharusnya menjadi pengingat kepada kita bahwa kita sebagai makhluk yang bertuhan harusnya senantiasa melakukan hal baik serta lebih giat dalam mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Dan berikut merupakan beberapa ciri-ciri akhir zaman. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, boleh diklik tombol like. Jangan lupa bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Berikut tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama, kejahatan bertebaran di muka bumi. Salah satu tanda akhir zaman yaitu kejahatan banyak terjadi di dunia ini, sehingga seperti telah tersebar dan bertebaran di setiap belahan bumi. Mereka yang melakukan kejahatan tahu bahwa perbuatannya itu memang perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Tetapi mereka tidak bisa menahan emosi, nafsu, dan dirinya sendiri, sehingga berbagai bentuk kejahatan banyak terjadi, seperti perampokan, penculikan, pemerkosaan, serta tindakan kriminal lain. Ada juga bentuk kejahatan yang tidak menyakiti fisik, tetapi menyakiti hati, seperti pengkhianatan, dengki, iri, dan lain sebagainya. Mereka melakukan kejahatan tersebut seperti tidak akan mendapat balasan nantinya, sehingga seperti enteng saja dalam melakukannya. Lalu yang kedua, orang-orang akan banyak yang memutuskan tali silaturahmi. Orang-orang zaman sekarang lebih banyak yang kurang sosialisasi, banyak yang lebih senang berdiam diri di rumah ketika hari libur atau pergi bertamasya dengan keluarga, daripada untuk berkunjung dengan tetangga atau saudara dan kerabat. Kalau di rumah mereka hanya menonton televisi, yang justru banyak pengaruh negatifnya dibanding pengaruh positifnya. Kurangnya bersosialisasi dengan teman, saudara, sehingga sering menjadikan putusnya tali silaturahmi. Yang ketiga, orang-orang munafik akan berkuasa. Zaman akhir akan banyak terjadi yang menguasai segala aspek atau bidang penting justru orang yang munafik. Banyak aspek penting yang mereka kuasai seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, dan aspek penting lainnya. Harta dunia akan menjerumuskan para orang munafik. Hati mereka hanya akan dikuasai oleh keserakahan dan perasaan yang tidak ada puasnya. Mereka para orang munafik telah mendapatkan harta dan kenikmatan dunia sehingga tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Yang keempat, orang-orang yang berperangai buruk akan mengendalikan perdagangan. Perdagangan merupakan aspek penting dalam kehidupan suatu bangsa. Perdagangan pada akhir zaman justru akan dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, berperangai buruk tingkah lakunya. Perdagangan akan semakin maju, tetapi yang mengendalikannya adalah orang yang tidak tepat, sehingga lama-kelamaan juga akan hancur. Yang kelima, masjid-masjid dihias, tapi hati manusia telah menjadi kotor. Banyak masjid yang telah terbangun dengan sangat bagus, banyak ornamen dan kemewahan yang menjadikan masjid semakin indah. Tetapi sayangnya, manusia banyak yang mempunyai hati kotor. Hal ini tidak seimbang dengan masjid dan bangunan tempat ibadah yang mereka bangun. Hati manusia kotor karena banyak dipenuhi dengan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan takabur. Keenam, homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Zaman akhir memang sudah dekat dan ini ditandai dengan homoseksual dan lesbi banyak terjadi dengan tanpa malu, dan banyak juga negara barat yang telah memberikan izin hal ini terjadi dengan legal. Mereka para negara barat yang membolehkan ini terjadi banyak yang melakukan pernikahan sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Hal ini sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah seperti yang telah terjadi pada kaum Nabi Lut terdahulu. Yang ketujuh, adanya perkumpulan untuk merusak wanita. Sekarang sudah banyak terjadi pembentukan perkumpulan untuk merusak para wanita dan menjatuhkan harga dirinya. Banyak dibentuk ajang seperti Miss World yang dalam kontes tersebut memamerkan tubuh dan aurat wanita yang seharusnya ditutup dan dijaga.
Membuka aurat bukan meningkatkan derajat wanita, justru akan merendahkan derajat wanita serta kehormatan wanita akan turun dengan seturun-turunnya di hadapan Allah. Bukannya menutup aurat, tetapi di sini malah memamerkannya, sehingga banyak orang dapat melihat dan menikmatinya. 8. Maraknya penghinaan untuk membuat orang lain tertawa. Sekarang telah banyak acara baik itu di televisi atau di panggung nyata yang menayangkan lawakan dengan meledek orang atau mengkritik suatu hal dengan dibingkai dalam acara lawak. Acara tersebut dilakukan hanya dengan tujuan agar orang-orang dapat terhibur dan tertawa. Apa hiburan seorang manusia yang beriman dengan cara seperti itu merupakan hiburan yang baik? Tentunya tidak. Orang yang membuat orang lain tertawa hingga berlebihan dengan bingkaian lawak yang mengandung kritikan buruk atau membicarakan orang lain, maka tempatnya nanti di neraka yang paling dasar. 9. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan. Akhir zaman melakukan suatu perbuatan zina sudah seperti biasa dan legal. Banyak anak SMA dan bahkan di bawah umur melakukan zina. Anak SMA banyak 50% telah melakukan perzinaan. Dari perzinaan yang terlalu berlebihan, maka dapat menimbulkan banyak anak lahir dari hasil zina tersebut. Anak-anak hasil perzinaan ini yang lebih kasihan karena mereka tidak salah, tetapi kerap kali harus menanggung ejekan karena tingkah dari kedua orang tuanya. 10. Banyak wanita mengumbar auratnya. Zaman sekarang wanita cantik dan seksi lebih bertitik berat pada yang memakai pakaian ketat dan memamerkan bentuk tubuhnya. Semakin ketat dan semakin terbuka pakaiannya, maka semakin seksi. Mereka tanpa malu justru saling mengadu keseksian di depan umum. Mereka tidak sadar bahwa hal tersebut justru akan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan banyak juga wanita yang memakai baju tertutup tetapi hanya sekedar mengikuti tren dan mode. Menutupi aurat tetapi seperti malah membentuk lekuk tubuhnya. Berpakaian tertutup tetapi ketat sama saja seperti para wanita yang mengumbar auratnya. 11. Banyak terjadi perceraian. Zaman sekarang banyak orang dengan mudah memutuskan untuk menikah, tetapi banyak juga yang akhirnya bercerai. Pernikahan seakan sudah bukan lagi sebuah janji suci. Pernikahan layaknya media untuk menghalalkan hal-hal yang tadinya haram saja. Pernikahan banyak terjadi karena sudah tidak murni niat untuk menyempurnakan agama. Perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi karena kebanyakan faktor perilaku wanita yang di luar batas. 12. Banyak terjadi kematian mendadak. Berita yang mengabarkan kematian seseorang secara mendadak sekarang sudah tidak lagi menjadi hal yang mengherankan. Banyak orang mati secara mendadak dengan berbagai sebab, bisa karena penyakit yang menyerang, karena omongan orang lain, atau bahkan mati mendadak tanpa sebab apapun. Dan inilah yang merupakan salah satu dari ciri-ciri zaman telah berakhir. Selanjutnya 13. Banyak musyaf diberi hiasan. Musyaf seperti Al-Quran sekarang telah ada banyak versinya, tidak seperti dulu yang hanya lembaran biasa dengan tinta hitam dan kertas putih. Sekarang musyaf sudah bermacam-macam sekali. Ada juga musyaf yang khusus untuk wanita yang mempunyai warna lebih kewanitaan, yaitu pink dan lebih feminin. Hal ini juga termasuk ciri dari akhir zaman, yaitu orang-orang telah sibuk memperindah musyafnya dibanding membaca atau mempelajarinya. Selanjutnya 14. Masjid dibangun dengan megah-megah. Sekarang bangunan masjid telah megah-megah, tidak seperti pada zaman dahulu. Tetapi bangunan masjid yang megah tidak digunakan sebaik mungkin untuk ibadah, karena hanya bangunannya saja yang megah, orang pada enggan untuk ke masjid untuk berjamaah. Percuma saja jika banyak orang yang mengeluarkan uang untuk beramal membangun masjid, tetapi setelah jadi masjidnya tidak digunakan dengan baik. 15. Berbagai jenis khamr menjadi minuman manusia. Khamr merupakan segala jenis minuman yang menjadikan efek mabuk. Sekarang telah banyak orang yang menjadikan khamr menjadi minumannya. Mereka merasa bangga dan lepas semua masalah yang ada di dalam dirinya setelah mengkonsumsi jenis minuman tersebut. Padahal sebenarnya justru akan menambah masalah, baik masalah ekonomi, moral, ataupun kesehatan. Meminum khamr sudah barang pasti banyak efek negatifnya dan banyak kerugiannya dibanding manfaatnya. Tetapi masih banyak orang yang justru semakin senang mengkonsumsinya. 16. Perzinaan dilakukan dengan terang-terangan. Banyak orang melakukan zina secara terang-terangan seperti negara ini telah melegalkannya saja. Mereka hidup ada aturannya, tetapi seperti tak ada aturan. Banyak muda-mudi yang sedang digandrung asmara tanpa malu melakukan banyak adegan mesum di tempat umum.
Alat komunikasi dan perkembangan zaman yang semakin canggih justru dimanfaatkan untuk hal-hal tidak baik. Selanjutnya, penumpahan darah dianggap ringan. Kekerasan terjadi di mana-mana sehingga pertumpahan darah mudah saja terjadi dan sudah dianggap hal yang ringan dan wajar. Para pelajar sering melakukan tawuran hanya karena masalah sepele. Emosi mereka tidak dikendalikan dengan baik sehingga akan meledak dengan semaunya saja. Kasus lain tentang pertumpahan darah juga banyak terjadi seperti pembunuhan, bahkan pembunuhan saudara sendiri dan atau orang tua sendiri dengan sebab yang sangat sepele. Kemudian muncul ajaran palsu. Akhir zaman ini banyak sekali ajaran palsu bermunculan. Ada juga yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi. Hal ini adalah dusta dan tidak mungkin karena nabi akhir zaman sudah ditentukan oleh Allah dengan jelas sehingga tidak akan ada lagi nabi. Ajaran palsu ini hanya akan menjerumuskan manusia agar mengingkari perintah Tuhannya. Lalu yang terakhir, ilmu pengetahuan meningkat. Zaman akhir ini memang ilmu pengetahuan semakin meningkat serta semakin berkembang, tetapi akhlak manusia justru semakin rendah dan rusak. Banyak orang bisa menciptakan berbagai macam alat atau fasilitas yang akan semakin mempermudah kehidupan manusia, tetapi alat ini bukan semakin membuat mereka bersyukur serta mengingat Tuhannya, tetapi mereka justru semakin sombong dan kufur dengan apa yang sudah dimiliki dan dikuasainya. Hal ini sangat miris jika dibicarakan secara mendetail, dan itulah tanda-tanda akhir zaman yang ditandai dengan banyaknya perilaku manusia yang menyimpang. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.